Saya akan membagikan kepada Anda metode sederhana untuk membuat kompos yang bagus. Ini adalah sistem yang murah untuk dirakit. 3 petak. Dan kamu akan melihat apa yang kami masukkan ke dalam tumpukan, bagaimana kami memperlakukannya secara berkelanjutan, dan seberapa cepat kamu mendapatkan hasil yang bagus. Saya membuat kompos dengan banyak cara berbeda, dan kebun saya cukup besar. Sekarang luasnya sekitar 0,6 hektar. Saya punya peta yang lebih besar di belakang saya untuk membuat sebagian besar kompos. Lalu saya mulai menulis buku pada bulan April lalu, sekitar 18 bulan yang lalu. Buku itu akan terbit musim gugur ini, No Dig. Dan ada cukup banyak pembahasan tentang membuat kompos di dalamnya. Dan kami memutuskan untuk melakukan ini karena ini relevan bagi banyak orang. Jadi ukurannya seperti kebun kecil atau sedang, bukan yang besar. Dan jika Anda memiliki kebun yang lebih kecil, Anda bisa menggunakan sesuatu seperti kompostor Dalek. Prinsip-prinsipnya sangat mirip bagaimana Anda menyusun bahan-bahannya. Yang satu ini agak spesifik, detail tentang bagaimana kami memperlakukan setiap tumpukan. Dan sebenarnya ada 4 bilik dan 3. Jadi misalnya, petak yang ini tidak pernah menerima bahan segar apapun. Kami menambahkan 2 tumpukan luar dan memindahkannya ke tengah. Pertama-tama, kami membuat tumpukan dengan mengambil beberapa palet. Kami sebenarnya melepas bagian bawahnya. Saya rasa itu membuatnya lebih mudah diambil. Anda jadi lebih mudah mengakses tumpukan tersebut. Mereka lebih ringan untuk diangkat. Dan satu-satunya cara mereka diamankan di sudut-sudutnya adalah dengan 2 potong kawat untuk sebagian besar dari mereka. Jadi 8 potong kawat, 4 bingkai palet, kamu sudah punya tumpukanmu. Tidak ada apapun yang mengamankannya ke tanah dengan cara apapun. Tidak ada tiang di sudut-sudutnya. Mereka diletakkan sejak awal di atas beberapa gulma yang cukup bandel, seperti gulma rambat, rumput liar menjalar, dan jelatang. Dan kami tidak meletakkan karton apapun di bawah tumpukan, karena bahan kompos itu sendiri sudah menjadi mulsa yang luar biasa. Saya memang meletakkan karton di sekelilingnya hanya untuk mengendalikan gulma sedikit. Kami masih punya sedikit gulma rambat di sana, tapi tidak terlalu banyak. Jadi Anda tahu, Anda tidak perlu persiapan lahan yang rumit. Ini justru sangat bagus kalau diletakkan langsung di atas tanah. Anda tidak perlu beton di bawahnya atau apapun. Anda akan membaca banyak hal tentang pembuatan kompos, yang menurut saya membuatnya jadi terlalu rumit. Sebenarnya ini sangat sederhana begitu Anda memahami prosesnya. Dan kemudian, Anda punya peluang yang sangat baik untuk mendapatkan hasil. Seperti ini. Jadi itu berumur 4,5 bulan. Itu keluar dari tumpukan bisana yang diisi antara bulan Maret dan April. Kami mengisi satu tumpukan kira-kira selama 2 bulan. Itulah yang kami lakukan di sini. Kamu mungkin membutuhkan 3 atau 4 bulan untuk mengisi tumpukan seperti itu, dan itu tidak masalah. Semua waktu dan proporsi bahan yang tepat harus kamu sesuaikan dengan apa yang kamu miliki. Jangan membuatnya terlalu sulit untuk dirimu sendiri. Kamu tahu, tidak ada daftar bahan yang sempurna. Tidak ada waktu yang sempurna atau semacamnya. Tapi aku akan memberimu prinsip-prinsipnya. Jadi, itu adalah tumpukan yang sudah dibalik sekali. Menurutku, tumpukan itu cukup dibalik sekali saja. Membalik di sini pada dasarnya hanya berarti memindahkannya, lalu kita lepas 2 kawat ini. Kamu bisa membuka palet depan, lalu kamu bisa mengakses bagian dalamnya. Pada dasarnya itu seperti pintu masuk. Dan dengan garpu pupuk kandang, yang jauh lebih mudah digunakan daripada garpu gali. Garpunya lebih panjang dan melengkung. Cukup angkat dengan garpu dan kocok jika ada gumpalan. Itu akan memasukkan lebih banyak udara. Dan jika kamu menemukan bagian yang kering, beri sedikit air. Jadi kamu punya tumpukan yang bisa kamu biarkan sampai kamu siap menggunakannya. Ini bulan Agustus dan kompos itu sudah siap saya gunakan, tapi aku belum akan menggunakannya karena kita belum membutuhkannya. Jadi yang akan kita lakukan selanjutnya sebenarnya adalah menaruh tumpukan ini di atas. Jadi 2 bagian luar akan dimasukkan ke bagian tengah. Dan kamu bisa lebih melihat di sini seberapa banyak kayu yang kami masukkan. Cukup banyak. Mungkin itu malah agak terlalu banyak sebenarnya. Tapi kamu tahu, semuanya itu relatif. Saat kami menaburkan kompos ini metode tanpa olah tanah. Jadi komposnya hanya akan diletakkan di atas permukaan. Jadi bagian-bagian kayu akan menjadi semacam mulsa kayu yang sangat tipis. Yang sebenarnya tidak masalah. Itu bekerja dengan sangat baik. Kamu hanya tidak ingin terlalu tebal. Kami tidak menyaring kompos ini sebelum menggunakannya. Kompos ini langsung digunakan seperti itu saja. Saya rasa saya cukup yakin bahwa ada lebih banyak kayu di bagian atas sini. Itu hanya lapisan penutup saja. Kalau saya gali sedikit ke bawah, nah ya di situ kita bisa lihat. Sekarang saya merasakan suhunya di sana agak hangat. Ada sesuatu yang belum terurai.
Jadi mungkin seperti batang brassica. Dan semua ini nantinya akan dipindahkan ke bagian tengah dan diletakkan di atas yang sudah ada di sana. Itu tidak masalah. Kami rasa itu benar-benar tidak masalah. Karena tidak akan lama lagi, yang ini juga hampir siap digunakan. Jadi sebenarnya pada bulan Oktober atau November, kita bisa mengosongkan ini, menaruhnya di bedengan, dan kita akan punya sekitar 1 ton kompos yang bagus. Dan yang saya tunjukkan tadi, itu baru berumur 2,5 bulan. Jadi itu dibuat pada bulan Maret atau Mei dan Juni. Sekarang saya bisa melakukannya dalam 2 bulan. Jelas saja kita bisa mengontrol ini sedikit karena kita punya banyak bahan, dan kita juga akan memasukkannya ke dalam tempat kompos lainnya. Tapi ini membantu memperjelas apa yang bisa Anda lakukan dan bagaimana cara membuatnya. Jadi ini sekarang akan masuk ke menyusun tumpukan kompos dan saya punya beberapa ember berisi material untuk menjelaskan beberapa hal. Dan Anda juga akan melihat bahwa kami memiliki kardus di sekeliling pinggirannya. Saya tahu ini bertentangan dengan apa yang biasa dikatakan, bahwa Anda sebaiknya memiliki sisi bercelah pada tumpukan kompos agar udara bisa masuk. Saya menemukan bahwa itu sama sekali tidak benar. Sebenarnya Anda tidak menginginkan itu. Bayangkan saja, di musim panas yang kering seperti yang baru saja kita alami, jika udara masuk ke tumpukan kompos Anda, itu hanya akan membuatnya kering, padahal Anda menginginkan kelembapan. Jadi sebenarnya kardus itu menjaga kelembapan di dalamnya dan juga menjaga kehangatan tetap dekat dengan sisi tumpukan. Kardus juga berfungsi sebagai isolasi. Dan kardus itu akan membusuk secara perlahan, dan nanti akan kami tambahkan ke tumpukan kompos ketika sudah tidak lagi berfungsi untuk tujuan ini. Jadi itu salah satu bahan yang mungkin digunakan. Lalu, saya letakkan ini di sini. Saya hanya akan menyebutkannya karena ini sudah ada di sini. Ini adalah tambahan opsional. Saya berpikir untuk melakukan ini lain kali saat kita menyusun tumpukan. Jika Anda menaruh benda apapun di tengah, sebuah tiang pagar sebenarnya sudah cukup. Lalu Anda mengeluarkannya setelah mengisi tumpukan. Anda mendapatkan lubang udara. Ini adalah tambahan opsional. Anda tahu, ada begitu banyak hal yang bisa Anda lakukan. Dan saya suka komentar-komentar di video-video ini. Terima kasih banyak atas semua yang Anda kontribusikan. Karena itulah yang saya perhatikan dalam membuat kompos. Hampir semua orang punya cara yang sedikit berbeda dalam melakukannya. Dan ada begitu banyak variasi, dan saya juga belajar dari mereka. Dan bacalah komentar-komentarnya juga, karena Anda tahu banyak orang bilang ada banyak hal bagus di sana. Jadi apa sebenarnya yang Anda masukkan dan dalam proporsi berapa? Saya akan menyebutkan tentang pelapisan terlebih dahulu. Pelapisan ini bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan, tapi karena semua bahan yang berbeda ini memiliki kualitas yang berbeda-beda, ada yang kering dan berserat kayu, ada juga yang segar dan berdaun. Akan lebih baik jika Anda memasukkan banyak dari salah satu kategori tersebut. Misalnya, Anda sedang memotong rumput dan Anda memiliki banyak potongan rumput. Saya akan menaruh lapisan setebal sekitar 7 cm mungkin. Lalu lapisan yang lebih tipis sekitar 1 atau 2 cm dari bahan lain. Ranting-ranting, bahan berkayu, kertas yang diremas-remas sedikit, kardus atau apapun yang sejenis itu. Daun kering, jadi bahan kering yang agak coklat berserat, jadi bahan coklat jumlahnya lebih sedikit, dan bahan hijau volumenya lebih besar. Tapi dalam hal bahan kering, disinilah biasanya bisa membingungkan. Karena bahan keringnya mungkin sekitar setengah-setengah. Tapi saya berpatokan pada apa yang kita lihat. Jadi yang kita lihat adalah volume bahan berdaun lebih banyak. Jadi itulah bahan utama Anda. Dan tidak semuanya adalah murni berupa daun. Anda tahu, ini ada daun zucchini yang saya potong dari tanaman tadi pagi. Dan ini sebenarnya bukan hal yang penting untuk dilakukan, tapi lebih karena daun ini menghalangi. Jadi pada dasarnya, daun tua ini sedikit berjamur. Jadi daun hijau ini masih ada bagian hijau segar, tapi juga punya batang berserat, jadi ada sedikit bahan coklat juga di situ. Dan inilah sebabnya sebenarnya hampir mustahil, benar-benar mustahil untuk mengukurnya secara pasti. Apa yang kamu masukkan? Dan saya hanya bisa memberikanmu panduan. Dan kemudian kamu bisa mencoba-coba. Karena ini adalah hal yang sangat kreatif untuk dilakukan. Dan itu salah satu komentar favorit saya, di mana orang-orang mengungkapkan betapa mereka suka membuat kompos. Kamu tahu, ini seperti aktivitas yang bikin ketagihan dan dilakukan karena senang. Kamu akan lihat di sini ada sedikit rumput yang saya ambil dari jalan setapak sebelumnya, itu tidak masalah untuk dimasukkan. Ya, mungkin akan lebih baik jika rumputnya dipotong-potong sedikit, tapi itu juga sudah ada tanahnya. Jadi tanah itu termasuk bahan coklat juga, dan ini adalah bahan hijau yang saya tambahkan di sini. Ini juga cukup lembab, meskipun musim panas sangat kering. Rumput ini diambil saat masih ada embun. Sedangkan di sini kita punya rumput hijau yang cukup kering.
Dan saya sebutkan ini karena saya rasa banyak orang takut menaruh bahan seperti ini di tumpukan kompos mereka. Ini adalah gulma bindweed lengkap dengan akarnya. Kemarin saya mencabut bindweed, cukup banyak juga. Itu tidak masalah untuk ditaruh. Bahkan jika tumpukan kompos Anda dingin, sebenarnya tumpukan ini memang menjadi hangat. Saya akan membahas tumpukan kompos sebentar lagi, lebih detail tentang tumpukan kompos. Dan jadi saya hanya menyebarkannya sedikit. Dan kemudian di sini kita punya beberapa bahan berbiji, seperti itu terlihat seperti bunga snapdragon antirinum yang sudah berbiji. Ada beberapa bunga marigold yang sudah berbiji, biji bunga. Ada beberapa facelia. Bahan utama saya yang berbiji. Jika kamu ingin menaburkan banyak biji dan tidak ingin mereka tumbuh kembali di kebunmu, disitulah kamu butuh suhu. Kamu tidak butuh suhu. Menariknya, untuk hal-hal seperti akar bindweed, saya sudah menyingkirkannya. Itu hilang selama musim dingin, bahkan ketika tumpukannya tidak panas. Panas tidak terjadi secara otomatis. Panas terjadi ketika kamu memasukkan cukup banyak bahan hijau. Dan lebih banyak lagi di bulan-bulan musim panas. Hanya karena kamu memiliki bahan hijau. Dari itulah saat kamu akan menemukan panasnya. Jangan khawatir jika tumpukanmu tidak menjadi panas. Kamu tahu, tapi kamu akan melihat yang satu ini. Kami punya termometer di sana. Suhunya sebenarnya ada di kisaran yang sangat baik. Suhu antara 55 dan 70 adalah suhu yang ideal. Karena itu akan membunuh biji gulma dan tapi tidak terlalu panas. Saya rasa sebenarnya ini salah satu alasannya. Tumpukan-tumpukan ini menghasilkan kompos yang sedikit lebih baik menurut pengalaman saya dibandingkan tumpukan saya yang sedikit lebih besar yang suhunya sedikit lebih panas. Dan suhu tumpukan ini sering berada di kisaran 65-70. Kamu sebenarnya tidak ingin melebihi itu, dan jika kamu melakukannya, coba tambahkan sedikit air dan sedikit lebih banyak bahan coklat, sedikit lebih sedikit bahan hijau. Dan di sini kita punya cukup banyak bunga dahlia yang sudah dipotong, bunga marigold, dan lebih banyak batang marigold. Jadi, saya tadi memangkas bagian belakangnya. Sesuatu seperti itu, setengah hijau, setengah coklat. Kamu tahu, kalau kamu punya satu bak penuh dengan itu mungkin akan jadi kompos yang bagus. Jadi ini soal menyeimbangkan semuanya seiring prosesnya berjalan. Ampas kopi, banyak orang sering bertanya tentang itu. Itu sangat bagus untuk dijadikan kompos. Saya jauh lebih suka memasukkan ampas kopi ke dalam kompos daripada menaburkannya di tanah. Karena di tanah mereka akan penuh jamur. Dan ampas kopi itu termasuk bahan hijau. Memang agak aneh karena warnanya coklat, tapi itu termasuk bahan hijau. Bahan hijau lainnya adalah kotoran hewan segar, terutama kotoran kuda segar. Dan itu juga bisa menjadi panas. Jadi itu adalah cara untuk mendapatkan kompos panas di musim dingin jika Anda punya kuda. Dan soal ukuran, saya agak malu menyebutkan ini. Tapi di sini sangat kering. Saya sebenarnya mencabut 1 atau 2 bunga matahari yang saya tanam di bulan Mei. Karena mereka sangat rakus akan kelembapan. Dan saya masih punya banyak. Tapi yang satu ini saya rasa sudah terlalu banyak. Jadi yang saya lakukan di sini adalah memangkasnya. Karena saya melakukan ini hanya untuk menunjukkan maksud saya. Itu tidak akan berhasil jika ditaruh seperti itu. Karena itu, terutama jika Anda memasang 2 atau 3 dari itu akan membentuk susunan seperti kisi-kisi yang akan menahan terlalu banyak udara. Meskipun udara itu penting, kamu tidak ingin terlalu banyak udara. Jadi, potong bagian-bagian kayu dan berserat menjadi potongan kecil. Mereka tidak harus sekecil itu. Sebenarnya, jika kamu punya mesin pencacah, aku memang punya mesin pencacah. Silahkan cek beberapa video aku sebelumnya tentang ini. Aku juga menunjukkan cara menggunakan mesin pencacah dan mesin pemotong rumput. Sebenarnya, mesin pencacah portable sangat bagus untuk batang kacang fava, dan kamu juga bisa melakukannya. Dan sebenarnya segala jenis pemecahan serat itu bagus seperti itu. Karena itu membantu proses yang kita lakukan di sini, yaitu membantu seratnya terurai dan membiarkan bakteri serta jamur masuk ke dalam batangnya. Dan satu hal lagi, sebenarnya lebih mudah saya tunjukkan dengan yang itu. Kamu bisa memotong batang yang sangat keras lebih mudah secara memanjang. Ini sudah sangat keras sekarang, jadi sangat sulit untuk dipotong melintang. Tapi kalau dibelah memanjang, batangnya terbuka dengan baik. Dan kemudian, pastikan saja menurut saya, saat menambahkan bahan, saya hampir selalu mendorongnya ke samping. Tapi kalau tidak hati-hati, akhirnya kamu akan mendapatkan bentuk kubah. Jadi fokuskan penambahanmu selalu ke samping. Dengan begitu, kamu akan menjaga permukaannya tetap rata di sana. Siram. Saya belum pernah banyak bicara tentang hal ini sebelumnya, karena ini adalah pertama kalinya kita benar-benar mengalami periode kering berkepanjangan.
Menyiram tumpukan kompos menjadi penting karena jika Anda menambahkan daun hijau yang penuh kelembapan, itulah sumber air Anda. Sesederhana itu, terutama seperti potongan rumput saat rumputnya masih lembab. Tapi sekarang daun-daun hijau ini sebenarnya sudah terasa cukup kering. Dan daun-daun ini tidak menyimpan kelembapan sebanyak biasanya. Jadi, bagaimana kamu tahu berapa banyak air yang harus ditambahkan? Sebenarnya itu memang agak menebak, tapi perkiraan yang berdasarkan pengalaman. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah melihatnya nanti, kamu tahu, masukkan garpu ke sana dan angkat, lalu lihat apa yang terjadi dan periksa bahan-bahan di tengahnya. Itu akan memberimu gambaran. Jadi banyak hal tentang membuat kompos dan berhasil itu soal itu. Kamu harus terlibat dengan tumpukan komposmu, kamu tahu. Hampir seperti hewan peliharaan, butuh perhatian dan perawatan. Dan saat kamu melanjutkan, cukup perhatikan apa yang terjadi di dalamnya. Tapi secara garis besar, metode ini 2 bulan untuk mengisi yang pertama, 2 bulan untuk mengisi yang ketiga, lalu kamu pindahkan yang pertama ke sana, pindahkan yang kedua ke sana. Dan dalam 6 bulan, kamu sudah bisa mendapatkan kompos seperti yang saya jelaskan. Selama kamu punya cukup bahan untuk mengisi ini dalam 2 bulan, itu juga jadi pertimbangan lain. Lalu kamu bisa mendapatkan kompos yang bagus. Dan saya baru ingat satu hal lagi yang sering ditanyakan orang, bagaimana kamu tahu kapan tumpukan itu sudah penuh atau selesai? Dan ya patokannya terus bergeser karena itu terserah kamu. Kamu tahu. Tapi jika kamu berhenti di titik ini, jika aku berhenti di titik ini akan turun cukup banyak dan kamu akhirnya tidak akan mendapatkan banyak. Saya biasanya terus mengisinya. Dalam 2 bulan itu kita bisa mengisinya sampai penuh. Ini cukup cepat turun, tapi isinya tetap hampir penuh cukup lama. Lalu itu mulai turun dan terus turun. Lalu kita isi lagi dan turun lagi. Dan kemudian itu hampir penuh lagi. Dan lalu kamu bisa lihat ketinggian tumpukan yang di sana. Sekarang isinya sekitar 3/4 penuh. Dan pada saat sudah melewati tahap akhir pengomposan, volumenya akan tinggal sekitar setengah dari awalnya. Jadi, selamat mencoba membuat kompos dan menggunakan prinsip-prinsip ini. Ini benar-benar menyenangkan.